Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku lagi-lagi buat video, tapi video ini bukan vlog tentunya. Ini hanya sharing-sharing cantik. Jadi, aku belakangan ini merefleksi, aku kan udah menjadi guru itu berarti 3 tahun lebih. Ini tuh adalah tahun keempat aku ngajar di TK. Orang-orang tuh selalu bilang, "Dah, kamu hebat ya, kamu bisa bertahan ngajar di TK." Padahal orang-orang tuh biasanya, apalagi yang single nih kayak kamu, ngajar sebulan di TK aja tuh udah langsung berhenti. Udah langsung kayak, aduh, gue gak cocok nih ngajar di TK, karena TK itu perlu kayak sabar banget gitu. Terus gajinya juga harus disabarin gitu. Akhirnya orang-orang pada berhenti ngajar di TK. Apa sih yang bikin kamu tetap bertahan dah gitu? Kalau aku pribadi berpikir bahwa aku itu kan sebenarnya lulusan SMK rekayasa perangkat lunak, yang setiap hari kerjaan aku adalah ngoding, kayak programmer gitu. I don't think so that I can will same with Bill Gates. Gak bisa disamain kayak Bill Gates, gak bisa dimotivasi seperti Mark Zuckerberg yang berhasil bikin Facebook or Instagram. Aku gak bisa dimotivasi seperti mereka-mereka karena aku merasa bahwa kalau programmer, kalau ngoding, itu memang bukan tempat aku, itu memang bukan lapak aku, itu memang bukan passion aku. Karena harus kamu tahu bahwa ketika ada uji kom di sekolah, aku pernah nangis gara-gara gagal ngoding. Untungnya, aku punya om yang mana dia itu merupakan programmer, jadi aku punya 2 om nih. Om dari saudara mamaku dan om dari saudara bapakku. Kalau om dari saudara mamaku ini, dia lebih sibuk di perusahaannya. Jadi dia ketika ngajarin aku tuh nggak begitu efektif atau nggak begitu mendalami gitu ya. Tapi kalau misalnya om dari bapak aku yang satu lagi, dia itu kerja di bank, tapi karena dia bekerja dan memang sambil kuliah juga, dia juga sambil belajar, ketika mengajarkan ke aku tuh nyampe gitu. Dan itu adalah obat dimana ketika aku ngerasa aku down banget, aku merasa aku bodoh, aku nggak bisa apa-ngapain gitu, nggak bisa apa-apa di programming ini, aku ditolong sama om aku sampai akhirnya aku berhasil melewati uji kom itu. Dan bahkan kalau nggak salah, web yang udah berhasil, udah bagus itu, aku bagiin ke teman-teman sekelas aku sehingga teman-teman sekelas aku pun bisa lulus uji kom. Itu adalah sad story in my life. Itu adalah cerita paling menyedihkan dalam hidup aku menurut aku. Jadi kan kayak aku tuh dulu pernah gagal, aku pernah merasa tersesat, aku pernah merasa it's not me, ini bukan tempat aku, it's not my place. So, jadi di tempat kuliah ini, di tahun-tahun dimana aku tetap belajar dengan berkuliah, aku tuh pengen kalau apa yang aku pilih sekarang tuh nggak salah. Aku tuh kayak harus yakin, dan aku harus bertanya, menggali ke diri aku sendiri bahwa apa yang sedang kamu tempuh ini, apa yang sedang kamu jalani ini tuh adalah track yang benar, gitu. So, kenapa aku nggak berhenti ngajar? Itu karena aku ngajar sambil kuliah. Aku masuk ke Prodi PIAUD, Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Dan aku selalu bertanya juga sih ke diri aku, memang kamu benar-benar mau di bidang ini? Terus aku sampai bikin list, kira-kira bidang ini itu prospeknya sampai sejauh mana. Terus kalau misalnya memang yang kamu kejar itu adalah nimbun uang, maka tempat kamu bukan di sini gitu. Jadi aku kayak hitung-hitungan gitu. Hitung-hitungan gimana sih, kayak berapa nilainya di dunia dan berapa nilainya di akhirat. Tentu dong kita juga harus membawa akhirat, jelas, karena setiap apapun yang kita lakukan, pekerjaan, aktivitas, kegiatan apapun harus kita libatkan Allah kan, harus lillah kan, harus kita tujukan untuk ibadah gitu. Jadi aku hitung-hitungannya kayak gitu, calculating akhirat gitu loh. Dan setelah menimang-nimang, banyak banget kegalauan-kegalauan yang aku tulis, terus aku pikirkan gitu ya, aku menemukan bahwa oh iya, ini memang tempat aku kok gitu. Aku, kalau misalnya memang aku nggak kuat untuk ngajar, ya mungkin aku bakal jadi teman aku yang tadi itu, yang sebulan langsung berhenti. Walaupun mungkin aku waktu itu udah berkuliah 1 bulan juga gitu. Kalau misalnya aku emang nggak suka, aku pasti bakal mikir gini dong, oh ya udahlah, gue mending berhenti ngajar, gue juga berhenti kuliah, toh kuliahnya baru masuk 1 bulan doang gitu, belum masuk semester 1 full gitu. Tapi kan yang terjadi adalah aku tetap melanjutkan mengajar aku tetap melanjutkan kuliah aku juga. Dan sebentar lagi, 1,5 tahun lagi, aku akan mendapatkan
sarjana pendidikan kali ya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. So, hari ini tuh aku juga mau sharing tentang berapa gaji aku selama mengajar. Ini kayak buka-bukaan, kayak jujur, to be honest, my fee in 1 month it's... Aku itu ngajar waktu kelas 2 SMK atau kelas 11 namanya ya. Aku ngajar les di perumahan, waktu itu perumahan Bantar Kemang. Jalan apa gitu aku lupa. Nah, gaji aku sebulan itu 275.000 gaji pertama aku pas aku belum lulus sekolah. And I feel happy of course, karena itu adalah sebuah pencapaian yang menurut aku patut diapresiasi oleh diri aku sendiri, karena dengan uang gajian itu aku bisa bayar SPP sekolah aku sendiri tanpa ngerepotin orang tua. Karena waktu itu orang tua aku lagi kesulitan secara ekonomi. Aku pikir semua orang pasti punya cerita tentang kesulitan perihal ekonomi ini. Aku tahu, bukan aku aja. It's not just me, but everyone feel it. Terus, pas ngajar pertama itu, aku kan ngajar les ngaji. Les ngajinya itu adalah anak usia PAUD, yang mana anak perumahan gak pernah keluar kan gitu. Dan si anaknya ini tuh nggak bisa diam banget, menguji banget. Jadi setelah aku berpikir-pikir bahwa ternyata kenapa aku bisa sesantai ini ngajar di TK, ngajar di PAUD, itu karena pengalaman pertama aku ngajar itu dulu aku ngajarin bocil juga, ngajarin anak PAUD juga gitu. Dan aku bertahan waktu itu sampai 2 bulan, kemudian aku ngajar les di tempat lain, ngajar kelas 2 sama kelas 3, les ngaji lagi, sekaligus les matematika juga. Itu masih di perumahan yang sama, tapi di jalan yang berbeda gitu, kayak di blok yang berbeda. Aku ngajar di kelas 2 sama 3 SD itu sampai aku lulus sekolah SMK. And ketika aku masih sekolah juga, pas bulan Ramadan itu aku suka ngajar di sekretariat Biotrop, ada ESA namanya. Aku ngajarin anak-anak warga Biotrop itu untuk belajar pelajaran umum kayak IPA, Indonesia, PKN, atau matematika. Terus ditambah lagi dengan pengalaman aku ngaji di Yayasan Al-Kafi di Jalan Padi juga. Aku ngajarin ngaji anak-anak yatim atau anak duafa, anak asuh di sana. Setelah itu baru aku ngajar di TK. Nah, ngajar di TK ini aku dapat dari temen sekolah aku namanya Gozi. Kalau dia nonton video ini, aku pengen bilang makasih banget karena kamu udah ingat aku, karena kamu udah menyarankan aku untuk mendapatkan kerjaan itu, yang mana sampai sekarang masih aku jalani sampai hari ini. Nah, suka dukanya ketika ngajar di TK itu banyak banget sih. Ketika jadi guru baru tuh aku kayak no knowledge. Aku nggak punya pengetahuan apa-apa, aku nggak mempersiapkan apa-apa, aku nggak tahu lagu-lagu yang cocok untuk anak TK itu seperti apa. Aku bahkan nggak tahu kalau YouTube itu punya banyak banget materi, punya banyak banget lagu, punya banyak banget icebreaker dari youtuber guru TK yang handal, yang profesional, yang kreatif, yang the best banget. Dan aku kayak ternyata dah kamu itu selama ini terlalu polos, ternyata dah kamu itu selama ini terlalu memikirkan sulit, padahal ada banyak jalan menuju Roma, istilahnya kayak gitu. Di TK ini aku mendapatkan gaji 600.000 per bulan. Oh ya, yang tadi yang kelas 2 sama 3 SD itu aku dapat gajinya 300.000 per bulan. Kalau yang ini 600.000. 600.000 itu bukan cuma TK aja sebenarnya, tapi juga PAUD. Jadi jam 8 sampai jam 10 aku ngajar TK, jam 10 sampai jam 12 aku ngajar PAUD. Jadi makanya gajinya 600.000 per bulan. Segitu kecil nggak sih? Kalau bagi orang-orang korporat, bagi orang-orang yang kerjanya di kantor, atau bagi orang-orang yang kerjanya di pabrik, itu jelas kayak cuma remahan dari dompet doang. 600.000 itu kayak 6.000 kali ya kalau di zaman sekarang. Tapi I feel grateful with my fee. Walaupun segitu, aku tetap bisa makan, aku tetap bisa keluar rumah untuk ongkos, aku tetap bisa ngasih ke orang tua walaupun sedikit. Setelah itu, aku kan selalu mikir kayak gini ya, aduh, aku tahu sih aku udah ada di profesi yang benar, tapi aku juga kan butuh uang untuk bayar SPP kuliah aku sekarang ini, untuk aku ngasih ke orang tua untuk bantu bayarin SPP adik-adik aku yang masih SD gitu. Sampai akhirnya aku tuh kayak berdoa gitu, ya Allah, kira-kira ada nggak ya pekerjaan setelah jam 12 apapun itu yang halal, yang caranya baik, yang bisa aku kerjain supaya aku bisa punya uang tambahan dari ngajar aku ini. Gak apa-apa deh kalau misalnya nanti aku pulangnya tuh malam gitu, jam 8, jam 9, aku bakal ngelakuin itu.
yang penting aku punya uang tambahan. Dan kesininya akhirnya ada tawaran dimana untuk ngisi les lagi, cuman ngisi lesnya anak kelas 5 SD matematika sama les ngaji. Ya udah aku ambil aja. Di situ baru gaji aku itu naik menjadi 700.000. Habis itu tetangga aku, dia tuh nggak bisa perkalian, dia minta dilesin, digaji juga sebulan 200.000. Di Ciawi ada anak TK Pertiwi yang belum lancar baca padahal dia udah kelas 2 SD, dia minta dilesin, sebulan gaji aku 150. Masih di daerah Ciawi, di daerah kos-kosan, aku ngajarin anak PAUD aku yang dulu, yang dia pindah ke tapi dia masih nggak lancar baca, akhirnya balik lagi minta aku buat ngelesin dia, aku dibayar 120.000. Terus ada lagi di gudang garam yang anaknya belum lancar baca juga, aku digaji 200.000. Ada juga lulusan dari TK yang aku ajarkan sendiri gitu, cuman dia tinggal ngelancarin sedikit lagi, bacanya gaji aku 120.000. Berawal dari 275.000, 300.000, 600.000, 700, 200, 120, 150, selalu muter ke situ. Tapi ketika aku melakukan semua itu dalam 1 bulan, hampir mencapai kurang lebih sekitar 2 juta. Tapi 2 juta juga kan itu keguras lagi dengan ongkos, keguras lagi dengan kebutuhan aku, keguras lagi dengan aku beli kuota untuk bisa upload video di YouTube nih kayak gini. Dan aku pikir aku mensyukuri rezeki-rezeki yang bernilai kecil selama kita menggunakannya dengan baik. Insya Allah rezeki yang kita miliki dari pemberian Allah itu akan berkah kok. Dan satu hal, selalu bersyukur berapapun gaji yang kita terima dari orang lain, selalu bersyukur berapapun gaji yang Allah tetapkan untuk kita, selalu bersyukur ketika kita bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain, karena Allah itu nggak akan membiarkan kita itu sempit kok. Allah pasti kasih jalan yang lapang untuk kita. Kalau misalnya kita memang tulus ke dalam mengajar, kita memang tulus mengamalkan ilmu, kita memang tulus untuk berada di dunia pendidikan ini. So, itu yang mau aku sharing hari ini tentang kenapa aku bertahan ngajar di TK dan kenapa aku masih mau ngajar dengan gaji yang segitu-segitu aja. In this way, I know that life is more about give. Jangan cuma nerima, kamu juga harus memberi. Gitu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah, Assalamualaikum.